Oke. Pagi hari ini saya mau sharing, nggak tahu, mau nge-flow aja. Saya mau tegaskan saja kepada jemaat ini supaya punya pengertian yang benar. Begini, Anda selalu nyebut kata dosa, berdosa, pendosa, dosa. Tahukah kalian semua? Tentu sudah tahu sebenarnya. Saya tegaskan saja bahwa dosa itu dalam bahasa aslinya ditulis hamartia. Katakan hamartia itu dosa. Nah, dosa itu hamartia itu kalau diterjemahkan bahasa Inggris itu out of the target. Itu dosa. Katakan keluar dari target. Keluar dari sasaran. Ya. Dosa itu bukan sekedar bicara penyelewengan moralitas. Berzina itu dosa. Cabul itu dosa. Ya. Korupsi itu dosa. Ya. Tonjok orang lain itu dosa. Ya. Tapi sebetulnya itu anakan dari dosa. Dosa ibu, gitu. Dosa inti itu adalah out of the target. Pada saat engkau keluar dari sasaran target engkau diciptakan, maka engkau mulai membuang dirimu kepada dosa-dosa lain yang disebut moral, membunuh, berzina, dan sebagainya. Kenapa? Karena dosa akarnya itu sudah dilakukan. Sebenarnya dosa itu nggak bisa dimaknai sekedar perbuatan-perbuatan moral, karena akarnya adalah dosa itu keluar dari target. Makanya orang-orang yang nggak mengerti target, kenapa dia diciptakan, untuk apa dia diciptakan, orang tuh pasti hidup sembarangan, ambil uang orang lain sembarangan, bunuh orang lain sembarangan. Orang bisa memutuskan sembarangan karena memang awalnya tidak hidup dalam target Tuhan. Kenapa dia diciptakan? Untuk apa dia diciptakan? Selalu orang yang sadar betul saya diciptakan untuk apa dan saya harus bagaimana di dunia ini menurut Tuhan, maka orang itu nggak buang dirinya di semua penyelewengan moral, gitu loh. Makanya penting sekali kalau Anda dikhotbahin di ruangan ini, jangan membunuh, jangan berzina, jangan. Anda tetap akan melakukannya lagi kalau Anda nggak dipulihkan dulu kepada target Anda diciptakan. Saya selalu bilang kan sama saudara bahwa mic ini diciptakan dengan suatu target. Jadi untuk pengeras suara, halo, tuh kan? Targetnya dia diciptakan dengan tujuan sasarannya pengeras suara. Tapi dia bisa menjadi out of the target kalau dia dipakai untuk ulek-ulek sambal. Cocok nggak? Mirip ya? Atau pukul kentongan kan? Tuh mirip ya? Iya. Bisa nggak? Bisa. Tapi kalau untuk ulek-ulek sambal, dia hancur karena keluar dari target tujuan dia diciptakan sebagai mic. Kalau dia dipakai untuk pukul kentongan, kentongannya bunyi nggak? Bunyi, tapi rusak ini mic. Anda akan rusak hidupmu secara moral, rusak dalam semua hal. Kalau kau keluar dari target, kamu diciptakan untuk apa? Makanya mic ini perlu bertobat dari dosanya. Arti bertobat dari dosa, kembali kepada sasaran awal engkau diciptakan. Jadi please jemaat ini, jangan sembarangan kalau mengartikan dosa. Dosa mesti diartikan yang lebih filsafati, lebih esensi gitu. Oke? Kita gampang menghakimi orang berdasarkan perilaku moral. Nggak sesederhana itu. Karena seluruh penyelewengan perilaku moral dari penyelewengan utama, yaitu hidup di luar sasaran kehendak Allah atas hidupmu. Makanya di kelompok-kelompok klub kita, kelompok sel klub kita, itu perlu secara konsisten menolong anggota-anggota sel
menemukan panggilannya. Untuk apa aku ini berguna di dalam Tuhan? Gitu. Itu penting. Tugas semua pembina-pembina di cell group itu menolong orang-orang yang dipimpin menemukan untuk apa saya hidup, panggilanku apa. Sebelum kau temukan itu, kau rusak. Sembarangan hidup. Jadi ulang-ulang sambel, jadi pemukul kentongan, tapi kau gak jadi pengeras suara. Pasti. Kau akan buang banyak waktu. Saya tujuannya jelas, yaitu dari Brebes kemarin keluar rumahku menuju UCC. Jelas. Maka saya nggak mungkin keluar dari Brebes, belok Cirebon dulu, foya-foya makan kulineran di Cirebon 2 hari. Nggak mungkin. Saya tiba di sini aja Senin. Ya kalau saya nggak mampir di mana itu? Sumedang. Jajan tahu dulu 3 hari. Terus kapan saya sampai sini? Hancur saya. Seluruh maksud saya, Tuhan atas saya hancur. Tapi waktu saya ngerti, saya bergerak keluar rumah dari Brebes menuju Bandung. Itu untuk apa? Khotbah di UCC. Jelas. Tidak ada sesuatu yang mengganggu saya di perjalanan. Tahu Sumedang? No! Bukan tujuan saya. Tujuan saya UCC. Saya bisa dengan enteng menolak tahu Sumedang. Gitu loh. Di perjalanan saya nggak meleng ke Cirebon karena jelas saya. Nah, orang-orang yang mengerti itu tidak buang-buang umur dalam hidupnya. Dia hanya mengeksekusi apa yang sesuai dengan sasaran dia diciptakan. Itu dia. Makanya beberapa orang telah menjadi tua tapi tidak menjadi dewasa. Menjadi tua tapi tidak mencapai apa-apa. Kasihan. Sadarnya biasanya pas di ranjang rumah sakit umur 65. Baru sadar gua belum ngapa-ngapain. Ya elah, Anda buang waktu. Makanya PR terbesar utama itu sebenarnya menemukan tujuan aku diciptakan. Itu penting. Oke? Nah, itu panggilan hidup. Katakan, panggilan hidup. Panggilan hidup. Kita suka nanya, oke, kalau gitu aku mau nggak berdosa deh. Aku emang udah nggak membunuh orang sih, nggak nyolong uangnya orang sih. Tapi kalau aku belum menemukan maksud Tuhan menciptakan saya belum punya sense of fulfillment, rasa sudah memenuhkan sesuatu hal. Wow. Kalau saya suruh Calvin melakukan sesuatu, Vin ambilkan saya minum misalnya, terus kau ambilkan minum, terus saya bilang terima kasih, kau sudah melakukan tugasmu dengan baik karena air minum ini kau sampaikan ke saya. Itu Calvin langsung punya perasaan sense of fulfillment, rasa telah memenuhkan sebuah tugas dan maksud dari koin. Puas, dia bahagia. Itu. Nah, semua kalian sebelum pulang ke surga perlu punya sense of fulfillment, rasa telah memenuhkan suatu maksud atau panggilan. Saya sejak umur 14 tahun bertobat kenal Tuhan 40 tahun yang lalu. Saya sejak kecil, kakak rohani saya sudah bilang kelas 2 SMP waktu itu, Wing, kamu akan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ayat yang kami berdua suami istri dengar tentang kamu adalah Yeremia 1 ayat 5. Itu kakak rohani saya. Kamu akan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nabi? Kelas 2 SMP. Nabi kan kelas 2 SMP, masih kecil. Bagi bangsa-bangsa, mau ke kampung sebelah aja jangan kok. Bangsa-bangsa. Dan sekarang keturutan semua loh. Waktu saya kelas 2 SMP saya aminkan, amin. Keturutan. Benar, saya sedang ada di titik dan di posisi itu. Kalian mesti begitu. Sejak awal hidupmu, itu tahu apa yang kau bikin. Sehingga kau tidak buang-buang umur, buang waktu. Sadarnya biasa telat di belakang. Oleh karena itu tanyalah, sebenarnya target Tuhan atas saya apa? Supaya engkau nggak menggenapi dalam hidupmu hamartia, out of the target. Tanyalah terus sebagai petualangan hidupmu. Aku aja sampai hari ini masih saja tanya, target berikutnya apa Tuhan? Kau atas diriku. Aku nggak mau hidup yang cuma sekali dan pendek ini disia-siakan. Aku tahu aku ke UCC, nggak mungkin melirik Sumedang, nggak mungkin mampir Cirebon. Jelas. Kita kalau nggak tahu tujuannya UCC, kita banyak mampir. Bayangkan, malah sampai Cirebon ngekos lagi.
jelas. Oke. Nah, kita suka nanya, Tuhan, panggilanmu apa dalam hidupku? Apa kehendak Tuhan, apa panggilan? Nah, sekarang saya mau kasih tahu. Kita suka nanya panggilan pribadi, betul? Tuhan, panggilanmu apa atasku? Tapi Anda nggak pernah benar-benar akan ketemu panggilanmu yang asli. Kalau panggilan individual itu berdiri sendiri, nggak menunjang panggilan komunal. Dan panggilan komunal itu berdiri sendiri, nggak menunjang panggilan universal. Dalam hidup kita, itu ada 3 jenis panggilan. Yang pertama, panggilan universal, di mana semua orang Kristen di seluruh dunia dipanggil untuk yang sama. Misalnya, amanat agung, jadikan semua bangsa murid. Indonesia itu dimuridkan oleh kita semua. Oh, itu panggilan universal. Semua gereja, mereknya GKAA, GKII, GJTI, apa saja merek gereja, itu selalu panggilannya sama, universal. Bahkan Katolik, bahkan Reform, bahkan Injili, Protestan, Presbyterian, semua itu panggilannya sama. Kalau kau ngaku Yesus Tuhanmu, Alkitab adalah kitab sucimu, maka sama, panggilan universalnya sama. Pergi ke seluruh dunia, jadikan semua bangsa murid. Jadi kalau orang nggak hidup dalam pemuridan, itu nggak hidup pada panggilan universal. Pertanyaannya, kamu sedang muridin orang nggak? Kamu sedang bina tetanggamu nggak? Kamu sedang urus anakmu, kamu muridkan anakmu tumbuh kembang dalam cinta Yesus nggak? Teman sekantormu menjadi target dari kaum, jadikan dia murid Yesus nggak? Kalau nggak itu, engkau nggak sedang melaksanakan panggilan universal. Nah, panggilan universal dimiliki oleh semua orang Kristen di seluruh dunia yang mengaku Yesus adalah Tuhan. Itu kemudian panggilan universal dilaksanakan melalui panggilan komunal. UCC ini sebuah komunitas tersendiri. Ini yang disebut komunal. Komunal UCC. Oke? Jadi Pak, bagaimana panggilan universal tadi dilaksanakan di konteks komunal? Ambil contoh, memuridkan kota oleh UCC dengan strategi 7 gunung. 7 gunung itu artinya katanya untuk memuridkan kota dan bangsa itu perlu kita benar-benar mempengaruhi bidang media, ekonomi, bisnis, pendidikan, entertainment, keluarga, kerohanian. Itu perlu, itu namanya 7 gunung. Dimana kalau kita memberi pengaruh atas bidang-bidang hidup itu, pendidikan misalnya, ekonomi, bisnis misalnya, itu pasti masyarakat bergerak dimuridkan. Kenapa? Karena bisnis itu nilainya belum Kristus. Jadi bisnis berjalan tapi nilainya mamon. Maka dunia bisnis perlu dimuridkan. Itu namanya salah satu gunung bisnis. Gunung berikutnya pendidikan. Ini suka banget mendidik guru-guru. Karena guru-guru Kristen pun ternyata lumpuh, nggak membina anak-anak siswanya sesuai nilai-nilai Kristus. Hanya mentransfer IPA dan IPS gitu, ilmu alam, ilmu pasti, tapi nggak mentransfer bagaimana mencintai Kristus misalnya. Itu guru-guru Kristen pun nggak sedang melakukan amanat agung gitu. Jadi walaupun sekolah Kristen, belum tentu anak-anak kemudian berjumpa Yesus di sekolah itu. Belum tentu. Di Pantura saya benar-benar menemukan baru 1 SMP. Di seluruh Pantura, ada sekitar 8 kota, hanya ada 1 SMP Kristen. Nggak ada yang Kristen lain SMP itu. Dan SMP ini setiap Senin, Selasa apa Senin? KKR, bayangkan. Ngeri nggak? Setiap hari, pelajaran belum dimulai, harus 20 menit dengar firman. Paling rohani. Luar biasa, ini sampai aku di sekolah apa gereja tuh? Sekolah. Saya khotbah di sekolah itu, gitu. Jadi pendeta-pendeta sekota Tegal itu bergiliran khotbah di sekolah itu, ngadain KKR tiap minggu sekali. Hebat ini. Itu anak-anak tuh sering mengalami jamahan dirubah hidupnya. Orang tua bersaksi, anakku ini luar biasa rusak karakternya. Tapi sekolah ini enggak transfer knowledge, tapi juga transfer perubahan batinnya. Keren banget. Akhirnya sekolah ini kami akuisisi menjadi milik tubuh Kristus sekarang. Semua gereja di Tegal memiliki sekolah ini. Kita sama-sama mengelola sekolah ini.
keren banget. Itu hanya merebut gunung pendidikan, gitu. Nah itu panggilan-panggilan juga. Nah Anda mesti ngerti kan, panggilan universal kita, misalnya memuridkan Indonesia gitu ya. Tapi ada panggilan komunal. Nah panggilan UCC ini unik juga. Ada nggak visinya UCC ditampilkan? Boleh nggak? Yang kita suka baca di akhir kebaktian. Ya. Udah di akhir kebaktian toh kita ingat, terus setelah itu kita lupa. Gitu. Coba, nah itu. Ini khas. Jadi universal itu turun menjadi tujuan komunal. Yang tadi universal, bagaimana menaklukkan Seven Mountains dan sebagainya. Kalau UCC itu merasa pengen mojok di sini. Tiap gereja beda-beda nih. Panggilan komunal tiap gereja beda-beda. Untuk UCC kita memilih mendengar dari Tuhan ini. Ini khas banget. Menjadi keluarga ilahi. Woi. Yang memuridkan bangsa. Membapai generasi. Karena kita yakin bahwa dunia ini tanpa Bapa, dunia ini terkutuk. Ayatnya di Maleaki. Bahwa kalau Bapak nggak pulang ke anak, maka tanah di bumi dalam keadaan terkutuk. Fatherless itu bikin generasi terkutuk. Semua penyelewengan dosa generasi karena nggak adanya Bapak. Maka UCC itu berperan mau laki mau perempuan di tempat ini punya roh membapai, mengibui, mothering dan fathering spirit. Jadi kita mengembangkan generasi. Ini luar biasa loh, menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Wow, kita nggak menghadirkan gereja, tapi menghadirkan kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu lebih luas. Kalau gereja ya ini nih kita maksudkan nih, orang-orang percaya. Tapi kalau kerajaan Allah itu maksudnya Tuhan memerintah, merembes masuk dunia bisnis, Tuhan memerintah di dunia pendidikan, Tuhan memerintah di dunia media, di entertainment, Tuhan tuh meresap, merembes ke semua sektor kehidupan. Itu diyakini oleh UCC. Sehingga kalau pemuridannya cuma pemuridan Komsel, kita nggak rubah kota kita. Kita nggak mungkin rubah Komsel. Rubah kota dengan memuridkan Komsel, nggak bisa. Kita mesti kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu maksudnya Tuhan merembes ke seluruh bidang hidup. Gitu. Itu kerajaan Allah. Nah ini kemudian pilihan ini menjadi khas UCC. Kayaknya saya keliling gereja-gereja di saya Indonesia ini, kok nggak ada yang kayak gini lah, gitu. Jadi khas UCC. Karena secara komunal, UCC mendengar apa panggilan komunal kami. Membapai generasi. Menetapkan kerajaan Allah di bidang-bidang kehidupan. Kita dengar itu penatua. Dan kau bergabung di sini. Kau sedang ada terlibat dalam sebuah panggilan komunal. Namun, panggilan komunal ini menetes lagi, terderivasi, diturunkan menjadi panggilan individual. Setiap kalian itu punya panggilan individu, tapi untuk menunjang komunal. Komunal untuk menunjang universal. Itu ngerti nggak? Halo? Individual menunjang komunal. Komunal menunjang universal. Lucunya, banyak orang Kristen katanya punya panggilannya, panggilan hidupnya, tapi nggak terkait sama sekali sama proyek atau aktivitas di dalam kejemaatan. Nggak ada hubungannya. Wah, itu berat tuh. Panggilan pribadimu apa? Biasanya panggilan pribadi saudara itu sesuai bakat talentamu. Nggak mungkin kalau kau punya bakat atau talenta tertentu, terus kau nggak terpanggil sesuai bakat atau talentamu. Nggak mungkin. Semua yang namanya individual calling pasti terkait sama bakatmu, masa lalumu, kepiawaianmu, bakatmu, pribadimu, ciri khasmu. Gitu. Pasti. Saya itu kalau ketemu orang gitu ya, ngobrol gitu, setengah jam, saya sudah rada membaca, oh ini panggilannya ke arah sini nih, gitu. Orang ini kok suka mikir, dengar orang ngomong aja, jidat selalu berkerut. Yang gitu tuh nggak mungkin presenter, nggak mungkin. Mikir terus tuh berarti peneliti, kemungkinan. Kalau nggak, guru. Nggak jauh-jauh dari kepribadian. Dan yang luar biasa,
Alkitab bilang panggilan itu udah ditanam dalam dirimu. Kamu sebetulnya nggak perlu cari-cari lagi. Ada orang bilang, Tuhan, ungkapkanlah panggilanmu padaku. Sudah. PR kita tuh bukan mencari-cari lagi panggilan, sudah ditanam. Karena sejarah hidupmu pun itu bahkan nggak lepas dari panggilan Tuhan. Itu. Makanya saya nggak tahu, Pastor Oci, kapan kita ngadain acara penemuan karunia dan panggilan, itu perlu loh. Saya kira sebagian jemaat ini belum kita tolong untuk temukan karunia dan panggilannya. Iya loh.